Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Good News. Varun yang diperankan oleh Akshay Kumar dan Kareena Kapoor yang memerankan sebagai Depu ini adalah pasangan suami istri. Mereka berdua ingin sekali memiliki seorang anak. Karena cara manual tak berhasil, akhirnya mereka melakukan program fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Nah, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi ketika sperma dari Varun salah dimasukkan ke rahim keluarga yang lain, dan benih yang dimasukkan ke rahim Depu juga berasal dari suami keluarga yang tertukar tadi, alias sperma mereka tertukar, guys. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di sini terlihat karakter bernama Varun Batra. Dia adalah CEO di showroom Volkswagen yang ada di Mumbai, dan ini adalah istrinya, yaitu Depu Batra. Dia adalah seorang jurnalis yang cukup terkenal. Mereka berdua ini pasangan yang cukup bahagia, dan usia pernikahan mereka sudah beranjak selama 7 tahun. Setiap orang tentu ingin memiliki keturunan secara gen, namun tidak semua orang mudah mendapatkan kesempatan untuk hamil. Nah, tepat di satu malam di hari tersebut adalah hari di mana Depu sedang ovulasi, yang tentunya hari yang sangat tepat untuk sperma membuahi sel telur. Depu berusaha melakukan berbagai cara dan mengajak Varun untuk melakukannya agar bisa hamil. Namun ya gitu, di sini Varun agak sedikit malas untuk melakukan ritual enak-enak tersebut, dan Varun ini kurang menjaga gaya hidup yang sehat. Dia juga merasa belum siap menjadi seorang ayah karena karirnya yang begitu cemerlang dikhawatirkan akan terganggu jika mempunyai seorang anak. Karena didesak oleh Depu, mau tidak mau Varun pun harus melakukan ritual enak-enak di malam tersebut, dan mereka harus melakukannya secara intens karena Depu tidak ingin melewatkan momen kesuburannya. Setelah beberapa kali melakukan ritual tersebut, di satu kesempatan karena sudah lelah, Varun pun berpura-pura telah ejakulasi, dan di sini Depu dengan begitu riang mengangkat kakinya lagi agar benih yang disemprotkan Varun ke rahimnya tidak tumpah. Varun pun berkata yang sebenarnya kepada Depu kalau dianya berpura-pura telah klimaks, dan di sini Depu sangat marah kepada Varun yang mengakibatkan Varun harus tidur di luar. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke Delhi untuk menghadiri acara pernikahan saudara mereka. Dalam perjalanan, Varun gak sadar bahwa masa-masa ovulasi adalah momen yang sangat penting jika ingin memiliki anak. Karena tidak ingin melewatkan momen tersebut, terpaksa Varun dan Depu melakukan ritual di dalam toilet pesawat. Nah, ketika mereka telah sampai di acara pernikahan, sangat banyak yang bertanya kepada mereka tentang kapan memiliki seorang anak. Tentunya mereka berdua sangat pusing jika harus ditanya hal seperti itu secara terus-menerus. Varun pun menerima saran dari saudara perempuannya, yaitu Rika, dan saudara iparnya, yaitu Vivek, untuk bertemu dengan dokter spesialis terkenal, yaitu Dr. Anand dan Dr. Joshi. Dia menyarankan mereka mengikuti program IVF, semacam program bayi tabung. Teknik untuk kesuburan yang mungkin akan meningkatkan peluang mereka untuk memiliki anak. Awalnya si Varun menolak dari saran itu, namun setelah dirayu oleh istrinya, akhirnya Varun pun mau melakukan program tersebut. Mereka pun mendaftar dan mengikuti saran dokter di sini. Varun akan menyerahkan sampel spermanya agar nantinya dapat disuntikan dengan sel telur milik Depu. Di ruangan ini ada berbagai majalah dan DVD mantap-mantap agar Varun bisa mengeluarkan benihnya. Namun dengan tidak ada akhlak, Varun memilih dan membayangkan Dr. Joshi
agar dirinya bisa mengeluarkan benih tersebut. Nah, beberapa hari kemudian, akhirnya benih Varun yang telah disatukan dengan sel telur milik Depu telah menjadi embrio dan siap untuk dimasukkan ke dalam rahimnya Depu. Setelah 12 hari kemudian, Varun dan Depu dipanggil untuk datang ke rumah sakit karena ada keadaan darurat yang ingin disampaikan Dr. Anand dan Dr. Joshi. Pada tahap inilah, Varun dan Depu bertemu dengan keluarga bayi tabung lainnya, yaitu Hani Batra dan Monica Batra. Mereka adalah pasangan yang juga sedang menjalani program IVF atau bayi tabung. Dan kebetulan nama ujung dari Varun dan Hani sama-sama Batra. Dan hal itulah yang menjadi malapetaka untuk keduanya. Dr. Anand pun mengungkapkan kalau ada kesalahan teknis dari program IVF yang sedang mereka jalani. Proses pembuahan benih ternyata tertukar karena memiliki nama ujung yang sama-sama Batra. Benih milik Varun masuk ke Monica, sedangkan benih milik Hani masuk ke tubuh Depu. Dan momen tertukarnya sperma tersebut membuat mereka menjadi panik dan marah kepada dokter itu. Nah, di sini perdebatan pun terjadi antara Depu dan Varun. Begitu juga dengan Hani dan Monica tentang tertukarnya sperma dari program bayi tabung itu. Tepat di satu malam, Depu sangat kaget dengan mimpi buruknya jika anak yang dikandungnya akan mirip dengan Hani Batra. Esok harinya, Depu dan Varun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi rahim istrinya. Ternyata program IVF berhasil. Benih yang dimasukkan ke rahim Depu telah menjadi janin. Setelah pemeriksaan tersebut, di sini Varun dan Depu sempat berdebat atas janin yang ada di rahim Depu karena bayang-bayang buruk dan tidak ingin bayi yang dikandung istrinya adalah benih milik orang lain, membuat Varun harus mengambil tindakan, yaitu aborsi. Konflik serupa juga terjadi antara Hani dan juga Monica. Ketika Monica juga dinyatakan hamil, di malam harinya Hani memutuskan menelepon Varun untuk memastikan kandungan Depu dalam kondisi yang baik. Karena benih yang ada di istri Varun adalah benih dari dirinya. Di sini Varun tidak suka dari pernyataan Hani karena janin yang tumbuh di rahim istrinya adalah benih milik Hani. Varun berkata kasar kepada Hani dan berencana akan menggagalkan proses bayi tabungnya. Mendengar hal itu membuat Hani bertekad ingin pindah ke apartemen dekat milik Varun agar bisa memantau keadaan janin yang dikandung oleh Depu. Tepat di hari Varun dan Depu akan menggugurkan yang dikandungnya, di sini dokter memperlihatkan kondisi bayi yang sangat sehat kepada Depu dan jantung bayi yang telah berdetak. Ketika melihat kondisi tersebut, Depu akhirnya tidak tega menghabisi janin yang tidak bersalah itu. Depu pun berkata ia tidak ada hak untuk membunuh makhluk yang baru saja menghuni rahimnya. Ia pun berkata kepada dokter bahwa ia ingin proses kehamilannya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Hani dan Monica mendatangi apartemen milik Varun dan Depu. Di sini, niat Hani hanya ingin memastikan kondisi kehamilan yang dikandung Depu dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun kehadiran Hani dan Monica ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Varun. Begitu juga dengan Depu. Akhirnya Hani dan Monica pun diusir dari rumah itu. Di sini Hani dan Monica benar-benar akan pindah tepat di atas apartemen Varun. Dan hal tersebut membuat Varun dan Depu benar-benar sangat stres karena orang yang tidak mereka sukai akan masuk ke dalam kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan usia kandungan, Varun dan Depu merasa tidak nyaman terhadap kehadiran Hani dan Monica. Terutama pada 6 bulan pertama usia kehamilan, mereka begitu amat sangat terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Hal tersebut mencapai titik di mana mereka akhirnya saling membenci dengan kontrak satu sama lain yang mereka buat atas anak-anak yang sedang dikandung. Namun akhirnya kontrak itu tidak disepakati dari keduanya. Selama pemeriksaan rutin di rumah sakit pada bulan ke-7 kehamilan, di sini dokter menyarankan Depu untuk mencoba berinteraksi dengan Monica, walau benih yang mereka kandung adalah benih yang bukan dari suami mereka masing-masing. Penting untuk saling bersosialisasi satu sama lain.
Menyadari bahwa ia perlu memahami situasi yang melibatkan mereka berempat, Depu meminta Monica untuk jalan-jalan bersama. Mereka berbincang-bincang mengenai keadaan kandungan masing-masing. Menurut Depu, perempuan hamil itu rentan stres, tetapi hal itu tidak terlihat dari raut wajah Monica, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ternyata Monica mengakui ia jauh lebih stres dari apa yang ia rasakan, karena ia sendirian di apartemen dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. Belum lagi kurangnya perhatian dari suaminya, malah suaminya yaitu Hani lebih mengkhawatirkan kondisi kandungan Depu. Di sini Depu menaruh rasa simpati kepada Monica ketika tahu bagaimana perjuangan Monica selama 6 tahun untuk bisa memiliki seorang anak dari darah dagingnya sendiri, dan pernah 2 kali mengalami keguguran. Dari nongkrong bersama, itulah akhirnya Depu dan Monica memiliki hubungan yang baik. Sementara itu, karena lelah dengan pertikaian yang terjadi, akhirnya Varun dan Hani pun nongkrong bersama di sebuah bar. Mereka sempat berdamai sejenak, sampai akhirnya Hani menyatakan keprihatinan atas komitmen pekerjaan Depu yang menurutnya akan berdampak negatif pada pertumbuhan anak di dalam kandungan. Varun pun marah kepada Hani. Pertengkaran antara keduanya pun terjadi hingga titik di mana Varun meninggalkan Hani di kafe tersebut. Di sini manajer kafe berusaha untuk mengusir Hani, namun dia menolak dan akhirnya Hani pun ditangkap oleh polisi. Di malam itu, Monica menggedor pintu apartemen milik Varun dan Depu. Ia merasakan mulas yang tidak tertahankan. Di sini Varun mulai mengeluarkan sisi kemanusiaannya, walaupun ia sangat jengkel kepada suaminya Monica, yaitu Hani. Di kondisi ini, dia tidak menyangkut pautkan hal tersebut. Keselamatan nyawa Monica dan anaknya jauh lebih berharga. Dengan berharap semuanya selamat dan baik-baik saja, Monica juga ditemani oleh Depu. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata Monica harus melahirkan anaknya secara prematur, tepat di kondisi kandungannya yang baru berusia 7 bulan. Karena memiliki riwayat keguguran, hal tersebut pun harus terjadi kembali. Tak lama setelah persalinan berhasil, secara mengejutkan, bayi dipindahkan ke ruangan ICU. Dokter mengungkapkan kepada Varun bahwa bayi itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena terlahir prematur, membuat bayi tersebut mengalami gangguan pernapasan yang sangat serius, dan kemungkinan bayi itu akan selamat sangat-sangat kecil. Mendengar kabar itu, Varun pun menjadi sangat iba dan sedih kepada Monica. Terutama kondisi bayi yang merupakan benih dari dirinya. Menyadari bahwa ia juga bertanggung jawab untuk bayi itu, Varun pun mulai menangis dan begitu amat sangat sedih. Tak lama dari itu, Hani pun tiba di rumah sakit setelah dibebaskan oleh polisi. Dia melihat kondisi bayinya yang sangat memprihatinkan. Di sini Hani yang juga menyemangati istrinya dan berharap bayi mereka dapat selamat dengan kondisi kritis tersebut. Ketika Varun pulang ke rumah, dia mulai sadar bahwa kondisi kesehatan janin yang ada di rahim istrinya begitu amat sangat penting. Terlepas dari siapa benih yang ada di kandungannya tersebut, dia pun menangis dan menyadari kesalahannya kepada Depu selama ini. Karena awalnya, Varun tidak memperdulikan janin yang ada di kandungan Depu. Selama hampir beberapa minggu, kedua pasangan pun berdoa untuk kesembuhan bayi itu. Dan di sini, Monica juga dirawat oleh Depu. Hari pun berganti hari, doa demi doa pun mereka panjatkan untuk kesembuhan bayi itu. Dan akhirnya bayi itu selamat dari gangguan pernapasan setelah dioperasi dan perawatan yang cukup lama. Di sini baik Varun dan juga Hani, kedua pasangan ini sangat bahagia atas kesembuhan dari bayi tersebut. Dua bulan setelah kejadian itu, usia kehamilan Depu akhirnya mencapai 9 bulan penuh. Depu juga berhasil melahirkan
dan kondisi bayi mereka dalam kondisi yang sangat sehat. Di sini Varun telah berdamai dengan keadaan. Dia pun mengundang Hani dan juga Monica untuk melihat bayi mereka. Terlihat dua pasangan yang sangat bahagia. Bayi milik Hani sekarang dalam kondisi yang sangat sehat. Begitu juga bayi milik Varun. Walau secara medis bayi mereka adalah hasil dari benih yang tertukar, namun di sini mereka akhirnya berdamai dengan keadaan tersebut dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itu tadi rekap dari film berjudul Good News. Dari segi alur cerita ini menarik untuk ditonton dan cukup direkomendasikan buat kalian tonton juga film ini secara langsung. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.